Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku, Mairani Rizka. Nah, di sini pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan mengenai apa yo? Penasaran kan teman-teman? Nah, di sini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua mengenai pembahasan yakni soal Olimpiade Fisika tahun 2016. Penasaran kan tentang apa? Dan bagaimana pembahasannya? Mari simak penjelasan berikut ini. Di sini saya akan men-share soal beserta pembahasan yang telah saya bahas tadi melalui PPT yang telah saya buat. Pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kota Fisika SMA tahun 2016. Nah, di sini saya berkesempatan untuk membahas mengenai soal nomor 8, yakni membahas tentang dinamika partikel. Penasaran kan bagaimana soalnya dan bagaimana pembahasannya? Kita simak soalnya berikut ini. Nah, di dalam soal terdapat dua buah balok yang terhubung dengan sebuah batang tegar tak bermassa dan ditempatkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, balok bermassa M1 dan M2 ini masing-masing memiliki koefisien gesek kinetis terhadap bidang, yakni mu K1 dan mu K2. Nah, pertanyaannya adalah, carilah persamaan percepatan sistem tersebut, atau A. Yang kedua, carilah persamaan gaya pada batang penghubung yang bekerja pada tiap balok. Dan yang ketiga, yang C, jika mu K1 sama dengan mu K2, maka tentukanlah gaya pada soal B di atas. Perhatikan nih teman-teman, gambar berikut ini. Nah, jika teman-teman perhatiin, ada dua balok yang sedang disambung atau yang sedang terhubung dengan sebuah batang tegar yang tak bermassa yang ditempatkan di antara keduanya, di mana pada masing-masing balok ini memiliki M1 pada balok 1 dan memiliki koefisien gesek kinetik di balok 1 yakni mu K1 dan di balok 2 mu K2 dengan sudut kemiringan theta karena balok ditempatkan pada bidang miring. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk mencari percepatan pada sistem tersebut? Pada sistem ini, kemudian bagaimana sih cara mencari persamaan gaya pada batang penghubung yang bekerja pada tiap balok? Kemudian, bagaimana sih cara menentukan gaya pada batang penghubung berikut ini? Nah, jika teman-teman sudah penasaran dan kebingungan, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Langkah awal yang teman-teman harus lakuin adalah yang pertama itu adalah menggambar ulang gambar yang ada di soal tadi. Nah, kemudian teman-teman harus tentuin nih, gaya apa aja sih yang bekerja pada sistem ini, besaran apa aja, terus kemana arahnya gitu. Jadi di sini ada dua benda atau yang di soal tadi yakni balok yang dihubungkan dengan batang yang tak bermassa. Nah, di mana kita harus mencari percepatan pada kedua sistem ini. Nah, kita gambarkan garis-garis besaran apa saja sih yang bekerja pada sistem ini. Nah, pada balok yang pertama itu kita tarik garis ke atas itu terdapat gaya normal atau N1, kemudian kita tarik garis ke samping ada F1 atau gaya gesek pada benda 1, kemudian kita tarik garis ke bawah yakni gaya berat itu ada W1 dengan sudut theta sama saja dengan massa kedua yakni yang ke atas ada gaya normal, yang ke samping ada gaya gesek dan yang ke bawah ada gaya berat dengan sudut theta di mana terdapat percepatan pada sistem berikut ini. Nah, kemudian teman-teman langkah selanjutnya adalah meninjau nih masing-masing sumbu dari gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama itu adalah kita tinjau dalam sumbu Y, di mana sigma Fy atau sigma gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0. Artinya sistem ini hanya bekerja pada sumbu X saja teman-teman, di mana dia hanya bekerja untuk pada gaya geseknya saja. Nah, kemudian untuk N1 itu sama dengan W1 kali cos theta, di mana W ini merupakan massa dikali gravitasi
Jadi N1, persamaan N1-nya adalah N1 sama dengan M1 G cos theta. Kemudian untuk F1-nya sendiri, gaya gesek pada balok pertama itu yakni mu K1 kali N1. Mu K1 ini kita kenal dengan koefisien kinetis pada benda satu. Kemudian kita jabarkan lagi N1 ini menjadi M1 kali G. Jadi untuk F1-nya sama dengan mu K1 dikali M1G cos theta. Kemudian untuk N2-nya sama saja, N2 sama dengan W2 cos theta. Kemudian kita jabarkan jadi M2G cos theta. Untuk F2-nya mu K2 N2. Lalu kita jabarkan lagi menjadi mu K2 dikali N2G cos theta. Nah, langkah selanjutnya apa sih? Nah, langkah selanjutnya harus meninjau sistem dalam arah X, di mana untuk sistem yang bekerja pada arah sumbu X dinyatakan dengan sigma fx sama dengan m dikali a, di mana sigma fx ini kita jabarkan menjadi sebagai berikut. Dari gambar yang telah kita gambarkan tadi, kita dapatkanlah persamaan berikut ini teman-teman, di mana W1 sin theta ditambah W2 sin theta dikurang F1 min F2 sama dengan M1 plus M2 dikali A. A ini merupakan percepatan. Nah, kemudian kita jabarin lagi nih, W-nya kita ganti jadi M dikali G, massa dikali gravitasi, mg sin theta, m1g sin theta ditambah m2g sin theta dikurang. Nah, ini kita jabarin lagi seperti persamaan yang tadi. Mu K1 mg cos theta dikurang mu K2 m2g cos theta sama dengan m1 plus m2 dikali A. Jadi, untuk mendapatkan persamaan A-nya, kita gabungkan semua persamaan ini dengan A-nya sebagai yang jadi persamaan. Kemudian A sama dengan, kita dapatlah A sama dengan M1 plus M2 dikali sin theta dikurang mu K1 M1 plus mu K2 M2 cos theta per M1 plus 2 dikali G. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinjau benda satu dengan menggambar ulang gambar yang tadi, tapi kita hanya menggambar balok satu saja, benda satu saja. Nah, kita lihat gaya yang bekerja pada benda satu ini apa saja, kemudian kita buat nih persamaannya. Nah, untuk benda satu sendiri ternyata sigma fx-nya sama dengan m dikali a. Nah, di mana terdapat k-nya ini merupakan gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, kita dapatkanlah persamaannya sebagai berikut. K sama K plus W1 sin theta, K plus W1 sin theta dikurang F1, dikurang karena arahnya berlawanan ya teman-teman, sama dengan M dikali A. Kemudian untuk mendapatkan persamaan K-nya sendiri, jadi K sama dengan M1A ditambah mu K1 M1G cos theta dikurang M1G sin theta. Nah, selanjutnya sama saja nih, kita harus tinjau juga benda kedua dengan cara yang sama. Nih, teman-teman. Namun di sini mungkin yang berbeda adalah tandanya saja ya, teman-teman. Nah, jika di sini K-nya positif dan di sini K-nya negatif karena arahnya berlawanan. Tapi di sini K-nya arahnya searah dengan gaya gesekannya. Jadi, kita dapatkanlah persamaan W2 sin theta dikurang K dikurang F2 sama dengan M2A. Nah, di mana kita dapatkanlah juga persamaan K-nya yakni K sama dengan M2G sin theta dikurang mu K2 M2G cos theta dikurang M2A. Nah, langkah selanjutnya apa ya, teman-teman? Nah, langkah selanjutnya adalah ambil salah satu persamaan yang telah kita dapatkan tadi. Ada dua persamaan ya teman-teman. Ada yang K untuk benda yang pertama, ada yang K untuk benda yang kedua. Namun di sini kita ambil K untuk benda yang pertama, yakni K sama dengan M1A ditambah mu K1 dikali M1G cos theta dikurang M1G sin theta. Nah, dengan A yang telah kita dapatkan tadi, persamaannya yakni M1
plus M2 sin theta dikurang mu K1 M1 ditambah mu K2 M2 cos theta per M1 plus M2 dikali G. Langkah selanjutnya adalah kita harus mensubstitusi ini. Kita substitusikan persamaan A ini ke persamaan K, di mana kita masukin nih A-nya. Kita masukin semua ini yang ada A-nya. Ini kan ada A-nya nih teman-teman. Nah, ini persamaannya kita tulis dulu, kemudian kita pisah. Kalau ini kita kaliin, dia akan kembali ke sini. Nih, kemudian teman-teman masukin nilai ini. Kita masukin semuanya. Udah dimasukin, dapatlah kita pada K sama dengan M1 dikali M2 dikali mu K1 dikurang mu K2 kali cos theta per M1 plus M2 dikali G. Dengan jalan seperti ini teman-teman. Nah, tadi kan di soal ditanya nih, untuk mu K1 sama dengan mu K2, berapa sih gaya yang bekerja pada batang yang tak bermassa tadi? Nah, kita masukin nih persamaan berikut ini. Dikarenakan mu K1 sama dengan mu K2, maka jika kita ambil mu K1 ini sama dengan 1. Nah, jika mu K1 dikurang mu K1 itu sama dengan 1 dan mu K2 sama dengan 1, jika 1 dikurang 1 itu akan menghasilkan 0, teman-teman. Jadi, M1 dikali M2 dikali 0 cos theta. Nah, cos theta-nya ini kan kita tidak tahu nih, theta-nya berapa. Nah, jika dikaliin 0, semua yang dikali 0 pasti 0 ya. Nah, kemudian hasil yang kita dapetin adalah K-nya sama dengan 0. Nah, jadi jika kita kembali ke soal nih teman-teman, soalnya tadi, nah carilah persamaan percepatan tersebut. Kita udah dapet nih tadi persamaannya, persamaan percepatannya ya teman-teman. Kemudian persamaan gayanya, K tadi merupakan persamaan gaya pada batang penghubungnya. Kemudian kita cari nih, berapa sih nilai gaya pada persamaan tersebut jika kita masukin mu K1 sama dengan mu K2. Kita permisalin, mu K1-nya sama dengan 1, jadi mu K2-nya otomatis 1. Jika keduanya dikurangkan, maka kita dapat 0. Oke. Baiklah, mungkin itu tadi pembahasan dari saya mengenai pembahasan soal Olimpiade tingkat SMA, Olimpiade Fisika tahun 2016 tingkat kota dengan materi dinamika partikel. Mudah banget ya teman-teman, asalkan kita mengerti apa yang harus kita lakuin dari awal, yakni kita harus mencari gaya apa saja, besaran-besaran apa aja yang bekerja pada sistem, terus kita bagi-bagi, kemudian kita cari, terus kita tinjau masing-masing benda dan masing-masing sistem. Alhamdulillah akhirnya kita dapat menyelesaikan soal yang kita awalnya kira susah, dan ternyata kalau kita kerjakan ternyata kita juga dapat ya hasilnya, meskipun jalannya cukup panjang, tapi bagaimanapun usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai soal Olimpiade Fisika ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu berbagi ilmu, karena ilmu itu sangat penting bukan hanya untuk kita, namun untuk orang lain juga. Semakin banyak kalian berbagi ilmu, semakin banyak kalian mendapatkan ilmu. Baiklah, itu teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.